Perkenalkan nama saya Haifa, Hasna Zakia, dengan NIM 123601133 dari kelas C, akan mempresentasikan mengenai mata kuliah proposal saya, yaitu Studi Fenomenologi Desain Franchise Brief pada pekerja seks dengan HIV/AIDS. Di proposal ini itu berisi latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, seperti itu. Kemudian dosen pembimbing akademik saya yaitu Ibu Tintin Supriyatin, MPSI Psikolog. Baik, langsung saja ke latar belakang masalah atau fenomena umum. Nah, mulai dari fenomena globalnya terlebih dahulu, di mana fenomena global yang terjadi pada pekerja seks dengan HIV/AIDS menurut World Health Organization atau WHO, yaitu pekerja seks memiliki kemungkinan 14 kali lebih tinggi untuk hidup dengan HIV dibandingkan perempuan pada populasi umum. Kemudian, adanya stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi masih menjadi hambatan utama bagi pekerja seks dalam memperoleh layanan kesehatan HIV. Itu menurut jurnal UNAIDS tahun 2024. Nah, untuk fenomena di Indonesia sendiri adalah Indonesia masih mengalami peningkatan kasus HIV, terutama pada populasi kunci. Nah, yang disebut dengan populasi kunci adalah populasi yang rentan terhadap HIV/AIDS, seperti pengguna nafsa, kemudian penyuka sesama jenis, pekerja seks perempuan, waria, dan lain-lain. Nah, orang dengan HIV atau AIDS atau ODA itu tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik, tetapi juga berbagai permasalahan psikososial akibat stigma dan diskriminasi. Itu menurut Audina dan Tobing tahun 2023. Nah, akhirnya dampak psikologinya itu adalah stigma HIV berhubungan dengan meningkatnya gangguan mental, menurunnya kualitas hidup, serta rendahnya dukungan sosial pada ODA. Nah, ini mengenai latar belakang masalah dari fenomena khususnya, yaitu fenomena di Kota Bandung. Di Bandung merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus HIV atau AIDS yang tinggi di Jawa Barat. Itu menurut Dinas Kesehatan Kota Bandung 2024. Kelompok populasi kunci, termasuk pekerja seks perempuan, masih menjadi kelompok yang rentan terhadap penularan HIV. Dari kondisi psikososialnya, selain menghadapi masalah kesehatan, Oda di Kota Bandung masih mengalami stigma sosial, diskriminasi, serta kesulitan memperoleh dukungan sosial. Itu menurut Dinas Kesehatan Kota Bandung 2024, di mana penelitian menunjukkan bahwa stigma HIV berhubungan dengan rendahnya kualitas hidup, meningkatnya tekanan psikologis, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Lanjut, fokus penelitian desain franchise grief. Definisinya adalah menurut Doka itu adalah penemu teori desain franchise grief, di mana desain franchise grief adalah pengalaman berduka yang tidak diakui, tidak divalidasi, atau tidak memperoleh dukungan sosial dari masyarakat, sehingga individu kesulitan mengekspresikan dan memproses kehilangan yang dialaminya. Aspeknya ada 3, yaitu hubungan yang tidak diakui, atau the relationship is not recognized. Yang kedua, kehilangan yang tidak diakui, yaitu the loss is not recognized. Yang ketiga adalah orang yang berduka tidak diakui, the griever is not recognized. Nah, faktor yang mempengaruhinya ada stigma sosial, self-stigma, dukungan sosial, norma budaya, dan penerimaan masyarakat. Kemudian status HIV atau AIDS yang menyebabkan kehilangan tidak memperoleh pengakuan sosial. Seperti itu. Kemudian uh, hasil studi awal, di hasil studi awal ini faktor penyebab utamanya mengalami di mana saya melakukan studi awal dengan metode wawancara pada salah satu pekerja seks yang mengalami HIV/AIDS. Nah, faktor penyebab utama dari subjek yang saya teliti ini adalah dia mengalami eksploitasi seksual dan kekerasan dari pasangannya. Kemudian dia kehilangan ibu pada saat mengalami trauma akibat eksploitasi seksual dan kekerasan tersebut. Kemudian dari lingkungan terdekatnya dia mengalami stigma, victim blaming, yaitu apa ya? Si subjek ini ketika bersedih itu tidak diakui gitu ya, dianggap bahwa kesedihan yang didapatkan adalah akibat dari perilaku yang dia lakukan, serta kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan tenaga kesehatan. Nah, upaya yang dilakukan dari subjek ini untuk mengatasinya itu berusaha mencari bantuan dengan memeriksakan kondisi kesehatan secara mandiri ke puskesmas terdekat, kemudian mencoba menceritakan pengalamannya kepada keluarga yang dianggap percaya oleh subjeknya, kemudian berusaha bertahan dan melanjutkan kehidupan meskipun masih mengalami kesulitan menerima kehilangan. Nah, bukti pertanyaannya adalah dia mengatakan seperti ini. Yang paling berat itu waktu saya dijadikan budak seks selama 1 bulan. Uang saya habis, HP saya dijual, saya nggak bisa kontak siapa-siapa. Kemudian bukti pengalaman kehilangan ibu itu ketika subjek mengatakan, sampai sekarang saya masih denial, saya belum menerima, saya belum bisa datang ke makam ibu saya.
dan apa ya, bukti bahwa dia em, bercerita kepada keluarga terdekat yang dia percaya adalah dia mengatakan yang saya butuhkan itu cuma didengar saja. Jadi apa ya? Dia mencoba untuk mencurahkan emosionalnya dan mengatakan kepada keluarga terdekatnya bahwa sebenarnya yang saya butuhkan tuh cuma didengerin aja seperti itu. Nah, lanjut di gap penelitian. Dari kesenjangan konsep, jadi sebagian besar penelitian mengenai ODA itu berfokus pada stigma, depresi kualitas hidup, penerimaan diri, dan dukungan sosial, sedangkan pengalaman disenfranchised grief pada pekerja seks perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS masih sangat terbatas. Dan kesenjangan metodologinya adalah sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif seperti survei, systematic review, atau meta-analisis. Penelitian menggunakan fenomenologi untuk memahami pengalaman disenfranchised grief atau kedukaan yang tidak diakui pada pekerja seks perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi itu gap penelitiannya. Kemudian dari kesenjangan populasi, penelitian ODA terlalu umumnya melibatkan ODA secara umum. Jadi lewat studi literatur yang saya lakukan, rata-rata itu penelitian hanya tertuju pada kelompok gay atau penyuka sesama jenis. Nah, untuk kesenjangan lokasinya itu sampai saat ini masih sedikit yang mengkaji disenfranchised grief pada pekerja seks, terutama di kota Bandung. Padahal Bandung itu merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus HIV yang cukup tinggi di antara kota lainnya di Jawa Barat. Seperti itu. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana dinamika disenfranchised grief pada pekerja seks perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, bagaimana bentuk ekspresi emosi dan respons psikologis yang muncul dalam proses disenfranchised grief pada pekerja seks dengan HIV/AIDS, bagaimana peran dukungan sosial dalam proses berduka yang dialami pekerja seks, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengalaman disenfranchised grief pada pekerja seks perempuan dengan HIV/AIDS. Nah, ini ada kerangka pemikirannya. Kerangka berpikirnya itu jadi landasan untuk memahami fokus penelitian. Yang pertama itu ada pekerja seks perempuan, kemudian dicarilah pekerja seks perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, di mana pekerja seks perempuan ini mengalami diskriminasi dan stigma negatif dan mengalami juga bentuk kehilangan baik dari kesehatan, kemudian kehilangan identitas dan kehilangan relasi sosial di lingkungan. Kemudian akhirnya dia mengalami disenfranchised grief, kemudian kita mencari makna pengalaman hidupnya dan menggunakan pendekatan fenomenologi sehingga mendapatkan gambaran pengalaman disenfranchised grief pada pekerja seks perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS. Nah, untuk metode penelitian kualitatif itu rancangan penelitiannya itu saya menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitiannya fenomenologi, tujuannya menggali dan memahami pengalaman disenfranchised grief pada pekerja seks perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS secara mendalam. Lokasi penelitian di Kota Bandung. Nah, untuk metode itu variabel atau fokus penelitiannya itu disenfranchised grief, definisi konseptualnya adalah kedukaan yang tidak memperoleh pengakuan, validasi maupun dukungan sosial dari lingkungan. Definisi operasionalnya pengalaman yang kehilangan yang dialami pekerja seks perempuan dengan HIV/AIDS yang dieksplorasi melalui wawancara mendalam. Untuk metodenya yaitu kriteria partisipannya dia perempuan berstatus bekerja sebagai pekerja seks perempuan hidup dengan HIV/AIDS berdomisili di Kota Bandung bersedia menjadi partisipan dan menandatangani inform consent yaitu dan yang terakhir mampu mengkomunikasikan pengalaman yang dialami secara terbuka. Lokasi penelitiannya itu di Kota Bandung. Seperti itu. Dengan jumlah kasus HIV/AIDS pada populasi kunci termasuk pekerja seks perempuan, serta mempertimbangkan kemudahan akses peneliti dalam memperoleh partisipan sesuai dengan kriteria penelitian. Nah, ini ada taktik pengumpulannya. Yang pertama ada prosedurnya itu saya mengurus izin penelitian, itu kayak inform consent, kemudian saya perlu mengajukan apa ya perizinan kepada lembaganya, kemudian menentukan partisipan sesuai kriteria, menjelaskan tujuan penelitian dan meminta inform consent, melakukan wawancara terstruktur, observasi selama wawancara, membuat catatan lapangan, dan melakukan transkrip hasil wawancara. Nah, untuk analisis datanya ini ada 7 menurut koalisi, membaca transkrip, mengidentifikasi pernyataan penting, merumuskan makna, mengelompokkan ke dalam tema, menyusun deskripsi menyeluruh, mengidentifikasi struktur esensial fenomena, dan melakukan member checking kepada partisipan. Mungkin itu mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan mata kuliah proposal penelitian saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam uh, menyusun presentasi penelitian saya hari ini. Mungkin sekian dari saya. Uh, Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.